Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alhimna ilman afqahu bihi awamirak wa nawahika warzuqna fahman a'lamu bihi kaifa unajik ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akrimna binuril faham wa akhrijna min zulumatil waham waftah lana abwaab rahmatik wa anshur alaina min khazain ilmik ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilman wa wasi' fi rizqana wa barik lana fi ma razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi ibadik wa azizan fi ayunihim waj'alna wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya kafiran nawad wa ya hasanar fi'ar wa ya qa'iman bila zawar ya mubdi'an bila mithal falakal hamdu wal minnah wa syaraf ala kulli hal walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, para jamaah salawat Nurul Hikmah dimanapun berada, para mustami' dan muajiz, semoga Allah senantiasa melimpahkan berbagai karunia pada kita semua, karena karunia tersebut memang terkait dengan apa yang kita hadapi bersama. Lalu semoga Allah senantiasa memberikan pemahaman, hikmah, pengetahuan, dan ditasarufkan kepada ubudiyah, penghambaan kepada Allah Ta'ala. Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah a'lam. Shadaqallahul azim. Pertemuan kali ini insyaallah terkait dengan ijazah surah An-Nisa 101 sampai 120. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junah an taqsuru minas shalah in khiftum ayaftinakum allazina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina. Ini untuk ketika Anda hendak bepergian, mana bepergian ini adalah bepergian yang membutuhkan waktu lama, sehari, 2 hari, 3 hari, mungkin membutuhkan juga jarak tempuh yang panjang. Berharap kepada Allah, memohon kepada Allah, bertawakal kepada Allah melalui ayat-ayat yang agung ini kepada Allah agar senantiasa di perjalanan itu dipermudah urusan-urusannya dan berkah serta selamat sampai tujuan. Caranya adalah baca ayat ini sebanyak 41 kali setelah ba'da sholat sunnah safar. Atau ayat ini juga untuk dimana ketika Anda ingin dimudah urusan tugas-tugas Anda terkait dengan tugas yang diberikan oleh bos atau atasan Anda. Atau juga agar tugas Anda atau pekerjaan Anda senantiasa diberikan keringanan, ringan dalam mengerjakan, dan ringan secara permintaan
agar atasan Anda memberikan keringanan-keringanan walaupun mungkin ada suatu pekerjaan Anda itu dinilai sangat berat dan sulit untuk Anda. Demikian caranya adalah baca Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 313. Kemudian bacalah Hasbunallah wa ni'mal wakil 450 kali. Kemudian membaca ayat tersebut di atas 100 kali, lalu kemudian membaca sholawat 100 kali. Tentu sebelumnya diawali dengan sholat sunnah hajat, baik itu 2 rakaat maupun 4 rakaat. Silahkan, itu adalah sesuatu yang sudah biasa. Kami sengaja tidak mencantumkan di sini dengan alasan adalah bahwa hal itu sudah masyhur dan sudah maklum adanya, sudah diketahui oleh semua para pemangku, para pemegang ilmu hikmah. Lalu kemudian ayat selanjutnya, wa idza kunta fihi faqamta lahumus shalah fataqum ta'ifatun minhum ma'aka wa liya'khudhu aslihatahum fa idza sajadu falyakunu waraikum wal ta'ti ta'ifatun ukhra lam yusallu falyusallu ma'ak wa liya'khudhu khibarahum asyatahum waddad alladhina kafaru law taghluna an aslihatikum amti'atikum fayamiluna 'alaykum mailatan wahidah wa la junaha 'alaykum kana bikum adham min matarin aw kuntum mardah an tadau aslihatakum wa khudhu hidharakum innallaha 'adda lil kafirin 'adaban muhina. Ayat ini untuk ketika Anda perang atau ketika Anda di situasi darurat perang atau di suatu kondisi chaos atau terjadi pertikaian yang pertikaian tersebut bersifat physically, atau ketika situasi Anda sedang terdesak, tertindas, ketika Anda terzalimi oleh suatu kaum atau oleh suatu golongan atau oleh suatu orang yang orang tersebut disinyalir memiliki kekuatan dan kekuasaan yang memungkinkan untuk melakukan hal itu. Maksudnya adalah agar Anda terjaga, terbentengi dari serangan-serangan yang bersifat zalim atau yang bersifat merusak, bersifat madharah. Caranya adalah tulis ayat tersebut di atas atas 4 lembar kertas, lalu kemudian baca ayat tersebut di atas 4 kali. Kemudian setelah membaca ayat di atas 4 kali, bacalah Subhanallah wa wakil 410, lalu kemudian membaca sholawatnya 100 kali. Ditiupkan ke tulisan tersebut, lalu kemudian tulisan tersebut digulung, dimasukkan ke dalam botol, ditutup rapat 4 botol tersebut, lalu kemudian dipendam di 4 penjuru tempat yang dimaksud atau tempat Anda gitu. Atau ini ayat juga bisa untuk ketika Anda memiliki urusan yang sangat sulit, yang sangat sukar, yang memiliki beban pressure, beban tekanan, membuat Anda kewalahan menghadapi urusan tersebut. Maksudnya adalah agar dilancarkan. Caranya adalah ini bisa dengan kaifiat yang di atas tadi, atau bisa juga dengan Anda baca ayat tersebut di atas dengan jumlah bilangan 3 atau 7 kali atau 11 kali, lalu dilanjutkan ke membaca Subhanallah wa ni'mal wakil 450, lalu kemudian Anda menutup dengan membaca sholawat 100 kali. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Ayat selanjutnya, fa idza qadaytumus shalah fanzurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Fa idza
qumtum faqimus shalah innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Ini ayat untuk agar orang-orang bergairah atau berselera atau bersemangat dalam mengerjakan ibadah kepada Allah, terutama salat. Atau agar suatu masjid dipenuhi oleh jamaah salat di suatu masjid, atau juga bisa untuk agar salah satu kaum itu bersemangat dalam ibadah kepada Allah atau dalam mentaati agamanya. Caranya adalah baca ayat tersebut di atas dengan jumlah bilangan kaum tersebut, atau dengan jumlah bilangan 313, lalu kemudian diteruskan membaca surah Qul 100 kali, lalu kemudian membaca Subhanallah wa ni'mal wakil 450, lalu kemudian membaca sholawat 100 kali. Hal itu dilakukan setelah menulis ayat tersebut di atas, lalu kemudian ditiupkan ke tulisan ayat tersebut, lalu kemudian tulisan ayat tersebut dibungkus dengan rapi, dimasukkan ke dalam botol, lalu dipendam di tempat yang dimaksud, entah itu masjidkah, entah itu kalau di masjid mungkin lebih baik dibikin kaligrafi ya, jadi ditiupkan ke kaligrafi tersebut. Memang kan lazim ya, banyak kita dapati di suatu masjid mimbar-mimbarnya itu di dindingnya terdapat tulisan kaligrafi innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Ini bisa di pemilik pengurus DKM-nya ini membacalah ayat-ayat tersebut di atas dengan jumlah bilangan jumlah kampungnya, atau dengan 313, lalu kemudian membaca Qul 100 kali, lalu kemudian Subhanallah 450, lalu kemudian sholawat 100, lalu ditiupkan ke tulisan tersebut gitu. Jadi agar makmur masjidnya di situ, agar diramaikan dengan orang yang sholat berjamaah. Atau juga bisa tulisan di kertas lalu kemudian ditiupkan setelah membaca zikir-zikir yang kami katakan tadi, lalu di tulisan tersebut dilebur dengan menggunakan air. Pastikan air ini adalah air dari mata air kampung tersebut, demikian, lalu ditaburkan di tempat yang dimaksud, mungkin masjid atau mungkin tempat-tempat umum yang ada begitu. Atau ayat ini juga bisa untuk agar orang yang malas menjadi semangat dalam bekerja, dalam usaha, dalam kasab, atau mungkin Anda memiliki anak atau mungkin saudara yang memiliki kios atau memiliki warung atau memiliki usaha, akan tetapi dia malas menjalankannya. Ayat ini adalah dimungkinkan untuk berwasilah kepada Allah, memohon kepada Allah, bertawakal kepada Allah, agar orang tersebut atau anak tersebut sehingga diberikan semangat dalam bekerja, semangat dalam berkasab, semangat dalam mencari ilmu dan lain sebagainya. Artinya semangat dalam meraih kebaikan-kebaikan. Demikian caranya adalah hampir sama dengan seperti di atas, hanya niatnya dibedakan. Biasanya niat itu adanya di dalam hati. Jadi sebelum kita melakukan kaifiyat atau pekerjaan itu, cara tersebut di atas itu dipastikan niatnya sebagaimana niat yang kita kehendaki. Demikian, Allah a'lam bishawab. Lalu kemudian ayat selanjutnya, wala tahinu fi ibtigha'il qaum in takunu ta'lamuna fa idnahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallah ma la yarjun wa kana Allahu 'aliman hakima. Ini ayat untuk membalas kezaliman orang yang zalim, maksudnya agar sampai kezalimannya yang diderita oleh dirinya itu sampai kepada orang yang zalim, begitu. Di samping itu juga agar Anda diberikan karunia.
caranya adalah tulis ayat tersebut di atas, lalu kemudian tulis ayat ini doa Allahumma inni atawassalu ilaik bihaqi hadhil ayah syarifah sadaqallahumma raji' ya'lamuna ala fulan ibn fulana kama takunu ta'lamuna wa tarjuna minallahi ma la yarjun innaka ala kulli syai'in qadir walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian. Lalu kemudian baca ayat tersebut di atas dengan jumlah bilangan nama orang yang dimaksud, lalu kemudian baca subhanallah ni'mal wakil 450, lalu membaca sholawat 100 kali, lalu kemudian dibaca doa yang tadi sebanyak 3 kali atau 7 kali, lalu kemudian tulisan tersebut digantungkan di tempat di pohon yang berduri yang tinggi, biasanya pohon randu ya biasanya. Lalu kemudian ayat ini juga bisa untuk urusan Anda yang bersifat pekerjaan atau usaha atau perdagangan yang mengalami halangan, agar tidak halangan-halangan tersebut tidak menghalangi Anda atau memperlancar urusan Anda dan berhasil. Maksudnya berhasil dalam arti hasil yang sangat signifikan. Begitu. Caranya adalah baca Bismillahirrahmanirrahim 313, kemudian membaca subhanallah wa ni'mal wakil 450, lalu kemudian baca ayat tadi yang ini 100 kali, lalu kemudian tutup dengan sholawatnya 100 kali. Kerjakan ini ketika setelah pada sholat Jumat. Ayat selanjutnya, inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi liyahkuma bainan nas bima araqallah wa la takun lil khainina khasima. Ini untuk hakim yang lacut, hakim yang tidak adil dalam memutuskan, hakim yang terindikasi fasik. Maksudnya agar dia memutuskan dengan keputusan yang benar, yang adil. Gitu biasanya hal ini terjadi, mungkin ada kepentingan dari beberapa pihak atau mungkin dari beberapa golongan, sehingga mempengaruhi dari nilai keputusan hakim tersebut. Begitu. Caranya adalah tulis ayat tersebut di atas, lalu kemudian tulis Allahumma inni atawassalu ilaik wa bil ayati syarifah sadaqallahumma fa'al ala fulan ibn fulana. Ini fulan ibn fulana, silakan diisi nama hakimnya bil haqqi litahkuma bainan nas bima araqallah wa la takun lil khainin khasima insu'an adzabika syadid ala badanih wa malih wa kasabih wa jami' ma a'taih faquti ababir qawmil ladina walamu walhamdulillahi rabbil alamin. Lalu setelah ditulis ayat dan doa ini, kemudian bacalah ayat tersebut di atas dengan jumlah bilangan hakim atau dengan jumlah bilangan 313. Kemudian bacalah hasbunallah wa ni'mal wakil sebanyak 450, lalu kemudian membaca shalawatnya 100 kali. Lalu bacalah doa tersebut di atas 3 kali. Lalu kemudian ditiupkan ke tulisan tersebut, lalu kemudian tulisan tersebut ditindih dengan batu atau mungkin bisa digantungkan di pohon yang berduri. Begitu. Atau bisa juga ditaruh tulisan tersebut di bangunan tua atau di kuburan yang tidak dikenal, dikubur. Jadi silahkan dipilih salah satu, hanya saja nanti
pengaruh atau efek yang ditimbulkannya akan berbeda ketika mungkin di kuburan orang itu akan enggan atau nggak mau dengan keputusan-keputusan yang tidak adil, sebagaimana dia tidak maunya sebagaimana orang tidak mau dengan mendekati kuburan-kuburan tersebut. Atau bisa juga ini untuk langganan dagangan agar tetap kepada Anda berjual beli, atau agar atasan Anda tetap kepada Anda memberi kepercayaan pekerjaan, proyek dan lain-lain. Caranya adalah baca ayat kursi 170, kemudian baca ayat tersebut di atas 100, lalu kemudian membaca sholawat 100 kali. Lakukanlah ini sebelum Anda mendatangi atasan atau bos tersebut, atau langganan itu atau langganan Anda dalam berjualan itu lama sekali datang, atau tidak berjual beli, lebih memilih kepada vendor lain atau kepada supplier lain atau kepada pedagang lain. Demikian, Allahu a'lam bishawab. Ayat selanjutnya, wa astaghfirullah innallaha kana ghafurur rahim. Ini adalah untuk agar Anda diampuni dosa. Bacalah sebanyak mungkin ketika Anda hendak bertaubat, atau memang agar seseorang bertaubat, agar seseorang itu diberikan hidayah, maghfirah, diberikan petunjuk tentang taubatnya. Atau ayat ini juga dimungkinkan untuk orang yang tidak merasa melakukan kesalahan, atau melakukan atau bersikap salah, atau memutuskan kesalahan. Memutuskan kesalahan artinya dia memutuskan keputusan, dan keputusan itu berdampak kepada ketidakmanfaatan atau madharat yang lebih besar, kepada skup yang lebih luas, mungkin semacam golongan atau mungkin semacam daerah dan lain hal, sehingga itu mempengaruhi kepada nilai manfaat yang dikandung dari keputusan tersebut. Gitu. Atau untuk mencegah daripada orang yang berbuat tidak baik, atau untuk agar orang tersebut menjadi baik, bisa juga seperti itu. Caranya adalah tulis ayat ini, lalu kemudian baca ayat ini juga dengan jumlah bilangan orang yang dimaksud, atau dengan jumlah bilangan 313, lalu kemudian baca ayat kursi 70 kali, lalu kemudian sholawat 100 kali, kemudian ditiupkan ke ayat tersebut, lalu kemudian dilebur dengan air, airnya diminumkan atau ditaburkan. Juga untuk ini agar atasan atau bos Anda agar mengampuni kesalahan Anda yang telah Anda perbuat, atau mungkin Anda takut bos Anda atau atasan Anda itu menegur Anda terkait dengan pekerjaan yang telah Anda kerjakan, begitu. Karena Anda pernah mungkin berbuat salah sebelumnya, sehingga Anda memiliki ketakutan atau kekhawatiran gitu. Atau bisa juga untuk agar supaya langganan Anda atau teman bisnis Anda dalam berniaga agar mempercayakan kembali kepada Anda terkait dengan proyek, atau terkait dengan urusan bisnis yang pernah Anda jalankan, begitu, agar mempercayakan kembali. Caranya adalah baca Bismillahirrahmanirrahim 786, lalu kemudian bacalah ayat tersebut di atas sebanyak jumlah bilangan nama orang tersebut, atau mungkin juga baca dengan jumlah 313, lalu membaca ayat kursi 70 kali. Kemudian di sini dituliskan 170 kali ayat ya, pembacaannya 170 kali ya, silahkan 313 atau mungkin 170, silahkan pakai yang sudah kami katakan. Lalu kemudian tutup dengan membaca sholawat. Lakukanlah ini selama 1 minggu kurang lebih ya, insya Allah apa yang menjadi urusan Anda terkait dengan agar mempercayakan kepada Anda proyek atau perdagangan atau orderan dan lain sebagainya gitu kepada Anda, insya Allah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Lalu kemudian 107 dari surah An-Nisa, wala tujadil 'anil ladzina yahtanuna anfusahum innallaha la yuhibbu man kana akhwanan athima.
Ayat ini adalah untuk agar orang jangan membela yang mendebat dengan Anda, tidak membela orang yang mendebat dengan Anda, mungkin semacam JPU ya, jaksa penuntut umum, atau orang yang bersekutu. Jangan ada yang bersekutu dengan musuh debat Anda atau musuh pertikaian, musuh Anda yang sedang bertikai. Jangan ada yang membantu, kurang lebih seperti itu. Caranya adalah tulis ayat tersebut di atas, lalu kemudian baca ayat tersebut di atas dengan jumlah bilangan orang yang dimaksud atau dengan jumlah bilangan 313. Kemudian Anda membaca Hasbunallah wa ni'mal wakil dengan jumlah bilangan yang sama, lalu tutup dengan sholawat 100 kali. Tiupkan ke tulisan tersebut, lalu kemudian lebur tulisan tersebut dengan air, lalu air tersebut minumkan. Atau mungkin air tersebut juga bisa ditaburkan di tempat orang yang dimaksud. Lalu kemudian ayat ini juga bisa untuk agar Anda dipercaya oleh seseorang, agar orang mempercayai Anda dengan tidak ada keraguan dalam diri orang itu terkait dengan pekerjaan Anda, terkait dengan proyek-proyek Anda, terkait dengan presentasi Anda dan lain sebagainya. Caranya adalah baca Bismillahirrahmanirrahim 13, lalu kemudian bacalah La ilaha illallah la hujjatan illallah 100 kali, lalu kemudian bacalah La ilaha illallah la ghalibatan illallah 100 kali. Kemudian membaca Hasbunallah wa ni'mal wakil 450. Kemudian membaca ayat tersebut di atas 100 kali. Kemudian membaca sholawat 100 kali, lalu kemudian ditutup dengan doa ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahumma inni as'aluk bilaha'i min ismikal a'zam wa thalathil ansi wal alifil muqawwam bil mim tamisil abdar wa bil ha'il syuqah wal wawil mu'awwam surat ismikal azimul a'zam an tusalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi bi adadi kulli harf. Ya Rabbi laqadam antak bihajati di titik-titik ini silahkan disebutkan hajatnya terkait dengan tujuan Anda. Dibaca 3 kali atau mungkin 7 kali. Lalu kemudian ayat selanjutnya, yastakhfuna minan nas wala yastakhfuna minan nas wala yastakhfuna minallah wa huwa ma'hum id yubayyituna ma wa kana Allahu bima ya'maluna muhita. Ini adalah untuk menyembunyikan dari Anda sesuatu yang disembunyikan dari Anda, entah itu terkait pekerjaan, entah itu terkait informasi, entah terkait apapun yang tersembunyi dari Anda, terutama secara pandangan, mungkin dari pandangan Anda sudah tersembunyi. Maksudnya adalah agar diketahui kezaliman orang tersebut, agar diketahui kesalahan atau kerusakan yang ditimbulkan dari orang tersebut, atau agar terungkap kebenaran, segala kebenaran yang ada. Karena mungkin kondisinya atau situasinya adalah hal itu membuat Anda dirugikan atau membuat Anda terzalimi. Atau bisa juga ini adalah untuk mengetahui pencuri ya, atau dikenal dalam dunia hikmah itu disebut dengan ilmu mandal. Ilmu mandal adalah ilmu untuk mengetahui siapa pencurinya atau siapa yang melakukan perampasan, pembegalan, pencurian dan lain sebagainya. Begitu. Jadi mengetahui sesuatu yang dikerjakan itu namanya mandal, ilmu mandal. Beda dengan terawang. Mungkin kalau terawang itu lebih kepada bukan pelaku, bukan objeknya, perbuatan yang perampasan atau pencurian atau pembegalan, tapi lebih kepada melihat satu kondisi tertentu yang tidak bersifat zalim atau hanya bersifat muamalah atau bersifat fitrah biasa, bersifat pekerjaan atau mungkin situasi-situasi biasa seperti kebanyakan manusia, kegiatan-kegiatan aktivitas yang biasa saja. Itu namanya terawang. Jadi bisa dibedakan seperti itu. Caranya adalah tulis oleh Anda ayat ini. Ditulis di kertas hitam ya,
Ini lalu kemudian bacalah ayat tersebut di atas 313, lalu kemudian baca la ilaha illallah 100 kali, lalu kemudian hasbunallahu wa ni'mal wakil 450, lalu kemudian membaca sholawat 100 kali, lalu kemudian membaca doa Allahumma inni atawassalu ilaik bihaqi hadhil ayati syarifah sadaqallahu ma la wastaghfun minni kama la wastaghfun mink wa huwa ma'hum idh yubayyituna ma la ya'urda min al-qawli wa kana Allah bima ya'maluna mahita innaka ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillahi rabbil alamin. Demikian. Ini dibaca 3 kali atau 7 kali, lalu kemudian apa namanya, sirih ya, ini sirih di lembar sirih, ini daun lembar sirih, sebentar, di daun sirih hitam atau mungkin kertas hitam, kalau tidak ada daun sirih hitam di kertas hitam, jadi seperti itu ditulis, lalu kemudian disimpan di tempat yang dimaksud, yang kehilangan, jadi agar diketahui entah lewat mimpi, entah lewat isyarah dan lain sebagainya, atau bisa juga itu digantung di tempat yang tinggi agar tertiup angin. Demikian. Atau bisa juga ayat ini adalah untuk dimana musuh Anda memakai ajian panglimunan. Panglimunan itu adalah suatu mantra atau ajian yang memungkinkan untuk tidak terlihat oleh pandangan mata manusia. Jadi artinya ini untuk menetralisir atau untuk agar aji panglimunan itu tidak berfungsi. Artinya musuh Anda akan terlihat oleh semua orang, begitu. Kalau memang sukar diketahui hilang, itu bangunan yang hilang, rumahnya yang hilang, atau dirinya dia sendiri yang hilang, atau suatu daerah yang hilang karena dipagari oleh aji panglimunan, maka ayat ini adalah untuk menetralkan aji panglimunan itu atau mewujudkan sesuatu kembali dengan semestinya. Wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya adalah antum haula ijadatum anhu fil hayatid dunya fama yujadilullahu anhum yaumil qiyamah amma yakunu alaihim wakila. Ini adalah untuk membela orang yang cenderung dengan dunia, yang tercengkram atau terpenjara jiwanya oleh dunia, tidak bisa lepas dari urusan dunia, atau untuk orang yang membelanya pada dunia. Semuanya diukur dengan kehidupan dunia, dan kemungkinan orang tersebut tidak sadar karena bisa daripada dunia itu adalah sangat mematikan kesadaran manusia. Semoga kita semua terlindungi, dijaga oleh Allah dengan hal yang seperti itu. Maksudnya adalah agar orang tersebut sadar kembali dan berpikir secara objektif bahwa dunia itu adalah hanya sekedar fasilitas dan sarana untuk beribadah kepada Allah, bukan sebagai tujuan hidup atau bukan sebagai sesuatu yang segalanya untuk dirinya, karena hal itu adalah sangat tercela. Caranya adalah tulis ayat ini, lalu kemudian bacalah ayat tersebut dengan jumlah bilangan orang yang dimaksud atau dengan jumlah bilangan 313. Lalu kemudian baca hasbunallahu ni'mal wakil dengan jumlah bilangan yang sama, lalu kemudian baca surah Al-Ikhlas 100 kali atau Qulhu 100 kali, lalu kemudian baca shalawat 100 kali. Lalu kemudian tulisan tersebut ditiupkan jikiran kepada tulisan tadi, lalu kemudian dilebur dengan air, lalu
airnya ditaburkan di depan rumah yang dimaksud, atau lebih afdal lagi diminumkan kepada orang yang dimaksud agar sembuh, agar sadar dari hal-hal yang bersifat cenderung pada dunia. Atau ayat ini juga untuk orang yang keras kepala terhadap suatu hal yang memang bersifat kalau Sundanya kekeh ya. Kekeh itu apa ya? Tidak mau tahu, artinya tidak mau, seperti ya semacam itulah, tidak mau tahu, tidak berubah, maksudnya agar berubah sikapnya dari hal-hal seperti itu kepada hal yang lebih objektif dalam melihat suatu sikap. Caranya adalah baca Bismillahirrahmanirrahim 786, lalu kemudian baca Kursi 170, lalu kemudian baca ayat tersebut di atas 100 kali, lalu kemudian baca sholawat. Ini tentu sholawatnya dibaca 100 kali ya. Ini membaca sholawat 100 kali, kemudian tiupkan ke air tersebut, lalu air tersebut diminumkan kepada orang yang kita maksud atau kepada anak kita yang memang keras kepala kepada sesuatu hal, tidak mau tahu, atau pengennya bersikap seperti itu. Demikian, jadi agar tersadarkan. Jadi artinya ayat ini adalah untuk merubah pendirian agar tidak keras kepala gitu. Ayat selanjutnya, wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfirillah yajidillahu ghafurur rahim. Ini adalah ayat agar orang yang zalim sadar dan taubat kepada Allah. Caranya adalah tulis ayat tersebut di atas, lalu kemudian baca ayat tersebut di atas dengan jumlah bilangan orang yang dimaksud atau dengan jumlah bilangan 313. Lalu kemudian bacalah hasbunallah wa ni'mal wakil dengan jumlah bilangan yang sama. Lalu kemudian membaca surah Al-Ikhlas atau Qul Huwallahu 100 kali, lalu kemudian membaca sholawat 100 kali, lalu kemudian ditiupkan ke tulisan tersebut kemudian dilebur dengan air, dan airnya ditaburkan di depan rumahnya atau mungkin bisa diminumkan kepada orang tersebut. Ayat ini juga untuk agar anak Anda sadar dari tingkah yang salahnya, atau sikap yang salahnya, atau keputusan yang salahnya, perilaku-perilaku yang menyimpang lainnya yang tidak baik menurut syariat agama dan tidak baik menurut standar norma masyarakat kita. Caranya adalah baca Bismillahirrahmanirrahim 786, lalu kemudian baca ayat Kursi 170, lalu kemudian bacalah ayat tersebut di atas 170 kali, lalu kemudian bacalah sholawat 100 kali, lalu kemudian ditiupkan kepada air, lalu kemudian air tersebut diminumkan kepada orang yang kita kehendaki, yang kita maksud, entah itu anak yang tingkahnya salah agar sadar, atau mungkin orang lain, saudara, atau mungkin teman, sahabat, dan lain sebagainya. Demikian, agar menjadi baik sikapnya. Ayat selanjutnya, wa may yaksib ithman fa innama yaksibuh ala nafsih wa kanallahu aliman hakima. Ini adalah untuk orang yang melakukan zalim kepada orang lain. Maksudnya agar kezaliman itu berdampak atau kembali kepada dirinya sendiri, kepada orang yang berbuat zalim sendiri. Caranya adalah tulis ayat tersebut di atas, lalu kemudian bacalah ayat tersebut di atas dengan jumlah bilangan orang yang dimaksud atau dengan jumlah bilangan 313. Lalu kemudian membaca hasbunallah wa ni'mal wakil dengan jumlah bilangan yang sama, kemudian membaca surah Qul Huwallahu atau Al-Ikhlas 100 kali, kemudian baca sholawat 100 kali, lalu kemudian baca doa ini, Allahumma inni atawassalu ilaik bihaqqi hadhil ayati syarifah sadaqallahu ma'zil adabik ala fulad ibn fulanah bi'adzabi syadidan ala badanihi wa malihi wa kasabihi wa jami ma'ataih
Faqut adabir al-qamil ladina wadamu alhamdulillahirabbil alamin 3 kali atau 7 kali. Lalu kemudian ditiupkan ke tulisan tersebut dilebur dengan air, lalu kemudian airnya ditaburkan di tempat orang yang dimaksud agar terkena azab, agar diberikan azab yang setimpal. Lalu kemudian ayat selanjutnya, wa may yaksib khati'ah aw itsman summa yarmi bihi bari'in faqad ihtamala buhtana wa itsman mubina. Ini untuk orang yang melakukan zalim kepada orang lain, kemudian menuduh kepada orang yang lainnya. Jadi maksudnya gini, orang tersebut cuci tangan dengan kezalimannya dan menuduhkan kepada orang lain. Dia yang berbuat kezaliman kepada, ini contoh, si A melakukan kezaliman kepada si B, lalu kemudian si A menuduh kepada si C bahwa si C telah melakukan kezaliman kepada si B. Demikian, seperti itu kurang lebih ilustrasinya. Maksudnya adalah agar balik kembali kepada dirinya yang membuat zalim, agar diberikan azab, agar diberikan siksa. Caranya adalah tulis ayat tersebut di atas, lalu kemudian baca ayat tersebut di atas dengan jumlah bilangan orang yang dimaksud atau dengan jumlah bilangan 313. Lalu kemudian bacalah subhanallah wa ni'mal wakil dengan jumlah bilangan yang sama, lalu kemudian membaca surah Al-Ikhlas 100 kali, lalu kemudian membaca shalawat 100 kali. Lalu kemudian bacalah doa Allahumma inni atawassalu ilaik bihaqqi hadhil ayati syarifah. Sadaqallahu ma'azil wa'adzabika ala fulad ibn fulanah bi'adzabi syadidan ala badanih wa malih wa kasabih wa jama'ata'ih faquti'u dabirul qamil ladina wadamu alhamdulillahirabbil alamin. Ini dibaca 3 kali atau 7 kali. Kemudian ditiupkan ke tulisan tersebut, kemudian tulisan tersebut dilebur dengan air, lalu airnya ditaburkan di tempat yang dimaksud. Atau bisa juga tulisan ini juga dimasukkan ke dalam botol, tutup rapat, kemudian dipendam di kuburan yang tidak dikenal, atau bisa juga digantungkan di pohon yang berduri, biasanya pohon randu ya. Atau bisa juga tulisan tersebut setelah dimasukkan ke botol, ditutup rapat, bisa ditaruh di bangunan tua atau di tempat-tempat yang dirasa cukup angker. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Lalu kemudian ayat selanjutnya, walaula fadlullah alaiki wa rahmatuhu lahamma ta'ifatu minhum ayadilluk wa ma yudilluna illa anfusahum wa ma yadurunaka min syai' wa anzalallahu alaika alkitaba wal hikmah wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullah alaika 'azima. Ini adalah untuk agar teguh dengan tidak disesatkan baik kepada Anda maupun saudara Anda maupun keturunan Anda maupun teman-teman Anda, agar supaya teguh dan tidak disesatkan. Atau mungkin ketika pun ada yang mencoba menyesatkan atau memprovokasi, itu akan berbalik siasatnya kepada dirinya sendiri, kepada orang yang memprovokasinya atau membuat sesat dirinya, begitu. Atau dengan tidak bisa memberikan madarat kepada Anda atau kepada saudara Anda, agar terlindungi dari kemadaratan yang bersifat fisik maupun psikologi ya, secara mental mungkin bisa juga seperti itu. Di samping itu juga Anda akan diberikan pemahaman ilmu hikmah dan diberikan ilmu gaib. Jadi ilmu gaib yang yaitu adalah yang dimaksud di sini mengetahui sebelum terjadi kejadian. Jadi Anda akan diberikan isyarah, atau untuk agar Anda atau anak Anda atau turunan Anda atau saudara Anda terjaga dari pengaruh buruk, baik itu secara fisik ataupun mau secara gaib. Baik secara fisik maksudnya itu pengaruh buruk dari psikologis, merusak dirinya sendiri secara pergaulan yang tidak baik, atau mungkin secara psikologis, secara gaib, mungkin secara kebatinan, entah itu dipengaruhi oleh agar tidak suka, dipengaruhi agar
sesuatu yang diguna-guna secara gamblangnya seperti itu. Jadi caranya adalah baca oleh Anda dengan jumlah bilangan nomor yang dimaksud atau dengan jumlah bilangan 313, lalu kemudian membaca hasbunallah wa ni'mal wakil 450, lalu kemudian baca qul hu 100 kali, lalu kemudian baca shalawat 100 kali. Lalu kemudian membaca doa Allahumma inni atawassalu ilaik bi kadhil ayati syarif wa bidlikil azim as'aluka Allahumma anzil alayya ilmal wa hikmah wa ilmik ma lam takun ta'lam ma yudillunani illa anfusahum ma yadurunani min syai'in innaka ala kulli syai'in qadir rabbil alamin. Ini dibaca silakan, atau kalau untuk anak Anda atau turunan Anda atau mungkin untuk orang lain ya selain diri Anda, semisal anak, semisal istri, semisal saudara, semisal teman, itu silakan ditiupkan ke air, lalu airnya itu diminumkan kepada orang yang kita maksud. Ayat selanjutnya, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillahi fa sawfa nu'tihi ajran 'azima. Ini adalah untuk agar salah satu orang jangan terhasut atau tergoda dengan perilaku atau mungkin ujaran atau mungkin hasutan, provokasi, kemunkaran yang merusak sifatnya, seperti adu domba atau mungkin seperti memfitnah orang, menggibah orang dan lain sebagainya seperti itu, atau untuk menjatuhkan orang atau untuk minta jasus atau mencari-cari kesalahan orang seperti itu. Jadi maksudnya adalah agar juga supaya membuat kebaikan-kebaikan atau bersikap baik atau memiliki aktivitas yang orientasinya kepada kebaikan dan diberikan karunia yang besar atas diri orang yang dimaksud, entah diri Anda maupun di luar diri Anda, semisal anak, istri, ataupun saudara, ataupun mungkin teman Anda. Caranya adalah tulis ayat tersebut di atas, lalu kemudian bacalah ayat tersebut di atas dengan jumlah bilangan orang yang dimaksud atau dengan jumlah bilangan 313, lalu kemudian baca bismillah wa ni'mal wakil 450, lalu kemudian baca qul hu 100 kali, lalu kemudian baca shalawat 100 kali, lalu kemudian ditiupkan ke tulisan tersebut, lalu tulisan tersebut kemudian dilebur dengan air, lalu kemudian air tersebut diminumkan kepada orang yang dimaksud. Atau bisa juga ditumpahkan airnya di depan rumahnya, atau kalau untuk Anda sendiri, Anda cukup membacanya, tidak perlu menuliskannya di atas kertas. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Ayat selanjutnya, wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Ini adalah untuk orang yang suka menentang kepada Rasulullah SAW, maksudnya terhadap sunnahnya, terhadap ucapan dan perbuatan. Artinya kemungkinan penentangan ini bisa disadari atau tidak dengan orang-orang. Semisal mungkin ada riwayat atau ucapan baginda terkait dengan sesuatu hal dan mereka mengingkarinya dengan sikap, artinya menolak orang yang berbuat sunnah, menolak orang yang menjalankan sunnah, baik itu secara terang-terangan atau secara hati, mengingkari secara secara bersikap munafik atau bersikap lacut atau fajir, atau mungkin bersifat kufur, mengkufuri atau mengingkari sunnah daripada sunnah baginda Rasulullah SAW. Atau bisa juga dengan penentangan-penentangan yang lainnya, seperti memusuhi kepada turunannya Rasulullah SAW, atau memusuhi kepada warisnya Rasulullah SAW, yaitu para ulama, dan juga untuk hal ini juga ayat ini untuk orang-orang yang suka menentang kepada kebenaran, jalan kebenaran. Maksudnya adalah agar supaya diberikan jalan yang lurus, dan mungkin juga akan diberikan azab oleh Allah terkait dengan pembersihan atau kifarat atau membersihkan jiwanya dari kejelekan-kejelekan yang dimaksud, agar orang tersebut diberikan hidayah dan diberikan jalan yang terbaik untuk kehidupannya itu. Atau bisa juga ayat ini untuk agar rahayat atau
rakyat ya, masyarakat mungkin bisa disebut begitu, agar mungkin juga warga bisa juga disebut begitu, agar kaum atau golongan nurut itu taat dan tidak menolak atau menentang kepada pemimpinnya gitu, dan akan mendapatkan akibat yang tidak sepele ketika menentang daripada pimpinannya. Demikian caranya adalah tulis ayat ini, lalu kemudian tulis juga doa Allahumma inni atawassalu ilaik bidzalika al-ayati syarif wasrat Allahumma nuwadli ala fulad ibn fulanah min syai' fa'adzabih ba'dah bi'adzabika al-azim ila badanih wa malih wa kasabih wa jami ma'a'taih faqtiya babir raqamil ladina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin. Lalu kemudian dibacakanlah ayat tersebut di atas sebanyak jumlah bilangan orang yang dimaksud, atau mungkin di garis 13, lalu kemudian bacalah ayat kursi sebanyak 170, lalu kemudian bacalah ayat tersebut di atas dengan jumlah 313, atau dengan jumlah bilangan yang sama dengan ayat 170, lalu kemudian bacalah sholawat 100 kali, lalu kemudian baca doa ini 3 kali atau 7 kali, ditiupkan ke air atau mungkin ke tulisan tersebut, lalu tulisan tersebut dilebur dengan air, airnya diminumkan, atau bisa juga ditaburkan airnya tersebut, atau bisa juga tulisan tersebut dimasukkan ke dalam botol, ditutup rapat, dipendam di tempat yang kita maksud gitu. Ini belum saya tulis ya, sebentar. Sudah saya tulis di situ, dikatakan karena ini belum dituliskan ya. Demikian cara kaifiatnya. Lalu ditiupkan ke tulisan, dilebur dengan air, airnya diminumkan. Lalu ayat selanjutnya, innallaha la yaghfiru an yushrika bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida. Ini untuk agar Anda dijaga dari syirik, dari menduakan Allah Ta'ala, na'udzubillah. Baca sejumlah nama Anda dan nama ibu Anda atau dengan jumlah bilangan 313, lalu kemudian baca ayat kursi 70 kali, lalu sholawatnya 100 kali. Atau ini juga untuk ketika Anda ingin dipercaya oleh orang lain dan Anda terpilih, dan Anda menjadi satu-satunya orang yang memang dipercaya. Ini bisa untuk untuk dalam kontestasi politik ya, semisal pilbud atau pilkada atau mungkin pilkades, untuk pemilihan seperti itu, agar Anda dipercaya oleh orang banyak, atau mungkin bisa juga untuk Anda bagi pelaku usaha niaga, misal dagang, jualan dan lain sebagainya, agar lebih memilih kepada Anda penjualannya, atau mungkin praktek Anda mungkin memiliki praktek Anda ingin agar orang mempercayai Anda terhadap praktek atau kegiatan-kegiatan pengobatan Anda, itu silahkan. Atau mungkin Anda memiliki organisasi semisal instansi pendidikan semacam yayasan dan lain sebagainya, agar orang lebih memilih pada yayasan Anda, silahkan. Ayat ini juga bisa untuk digunakan seperti itu, cara mentawakalkan diri atau memohon kepada Allah agar urusan-urusan Anda yang tadi kita bicarakan itu dilancarkan oleh Allah Ta'ala. Amin ya Allah wa rabbal alamin. Caranya adalah baca Qul atau surah Al-Ikhlas 100 kali, lalu kemudian baca ayat kursi 170, lalu kemudian baca ayat tersebut di atas 100 kali.
kemudian membaca sholawat 100 kali, lalu kemudian baca doa ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahumma inni as'aluka bil ha'i min ismikal azim Nihikal Allah wa salafil amsi wal alifil maqawam bil mimil wa bil mimil tamisil amtar wa bil ha'il mashkuqah wa wal ma'awwa min surat ismikal azim al azam an tusalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi bi'adadi kulli harfin jarabihil qalam antak dahayati. Ini titiknya silahkan ditulis 3 kali, ditulis, mohon maaf, dibaca, disebutkan kebutuhannya. Ini dibaca 3 kali. Ayat selanjutnya adalah yad'una min dunihi illa inafa aw yad'una illa syaitanan murida. Ini untuk menjaga kampung Anda dari syirik kepada Allah, atau bisa juga untuk golongan Anda atau simpatisan Anda atau pendukung Anda agar tidak terbelah pendukungannya, atau mungkin tidak tergembosi kantong suara Anda ketika memang Anda ada pada kondisi atau situasi dalam pilkada atau pilkades atau pilbub, atau mungkin Anda dalam suatu komunitas Anda hanya dipercaya oleh orang-orang banyak terhadap keberadaan Anda, dan Anda juga semua ucapan dan tindakan Anda itu disepakati dan ditaati oleh orang tersebut, oleh golongan tersebut, dan Anda berada dalam kondisi derajat yang tinggi di atas kaum Anda dalam golongan tersebut. Nah, ini sangat cocok untuk ketika memang Anda dihadapkan pada situasi pemilihan kepala daerah atau pemilihan kepala desa. Demikian caranya adalah tulis ayat tersebut di atas tengah, lalu kemudian baca juga ayat tersebut dengan jumlah bilangan nama Anda dan nama ibu Anda, atau dengan jumlah bilangan di garis 13. Kemudian membaca surah Qul 100 kali, lalu kemudian membaca ayat Fatihah, ayat kursi 170, lalu kemudian baca ayat tersebut di atas 170, lalu kemudian baca sholawat 100 kali, lalu kemudian ditiupkan kepada tulisan tersebut, lalu kemudian tulisan tersebut dipendam di tempat. Tentu pemendaman ayat ini juga, tulisan ayat ini adalah dengan dimasukkan dulu ke dalam botol agar terjaga tulisannya, atau bisa juga Anda mendikirkan secara dawam atau merutinkan membaca hal-hal yang kaifiat yang telah kami terangkan tadi. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Atau atau baca juga kuluhu, atau bisa juga dengan begini, Anda bisa membaca kuluhu 100 kali, lalu kemudian baca ayat kursi 170, lalu kemudian baca ayat tersebut di atas 170, lalu kemudian baca sholawat 100 kali, lalu kemudian baca doa ini, la ilaha illallah la haybatan illallah ijal haybatan habatik wa la ilaha illallah la qudratan illallah ijal qudratan bi qudratik wa la ilaha illallah la azamatan illallah ijal azaman bi azamatik wa la ilaha illallah la izzatan illallah ij'alni izzatan bi izzatik waj'alni min ibadikal muttaqin innaka ala kulli syai'in qadir walhamdulillahi rabbil alamin. 3 kali, silakan. Lalu kemudian ayat selanjutnya, la'anatullah wa qala la attakhidanna min ibadika nasiban mafruḍa. Ini adalah untuk menolak kejelekan dalam diri Anda, kejelekan nafsu, kejelekan syahwat, atau untuk menolak syaitan dalam jiwa Anda, atau untuk menghilangkan nahas atau ketidakberuntungan nahas Anda dalam urusan Anda, dalam setiap urusan Anda, entah pekerjaan, perdagangan, atau urusan-urusan lainnya yang memang dirasakan oleh Anda itu menemui kenahasan atau selalu tidak beruntung dalam berbagai hal. Caranya adalah baca ayat tersebut di atas dengan jumlah bilangan nama Anda dan nama ibu Anda, atau dengan jumlah bilangan 313. Kemudian membaca hasbunallah wa ni'mal wakil 450, lalu kemudian membaca ayat kursi sebanyak 70, lalu kemudian membaca sholawat 100 kali, lalu kemudian membaca doa Allahumma inni atawassalu ilaik wa atawajjahu ilaik wa a'udzubik
min hamazati syaitan wa as'alukallahumma hijabni baini wa baina syayatin wa la hawla wa la quwata ala syaitan antakhidanna minni nasiban mafruḍa wa inni la ahliku wa anta ma'i innaka ala kulli syai'in qadir walhamdulillahi rabbil alamin. Ini dibaca silakan 3 kali atau 7 kali ya. Lalu kemudian ayat selanjutnya walau ubidlannahum walau manniyatnahum wala amurannahum fala yubtikunna adanal an'am wala amurannahum fala yughayyirunna khalqallah wa may yattakhidhu syaitana waliyyan min dunillah faqad khasira khusrana mubina. Ini adalah untuk agar Anda atau salah seorang dijaga dari kecenderungan terhadap dunia dan dari pemujaan, terus juga untuk terjaga daripada keluarga Anda dari kecenderungan terhadap dunia, semisal uang-uang gaib atau mungkin juga dengan bisnis-bisnis semacam bisnis tidak masuk akal lah ya, bisnis-bisnis semacam bisnis barang antik seperti itu, semisalnya atau menarik uang-uang gaib atau mendatangkan uang gaib, menggandakan uang dan lain sebagainya, agar kecenderungan itu hilang dalam dirinya, dan ini sangat merugikan bagi si pelakunya. Atau untuk bisa juga hal ini untuk pengikut Anda agar tidak berkhianat dan tidak keluar dari golongan Anda, dan agar supaya anak Anda atau golongan Anda itu teguh dalam organisasi atau dalam komunitas atau dalam dukungan terhadap Anda, mungkin simpatisan Anda mendukung dalam upaya Anda mencapai pemilihan kepala daerah, agar Anda menjadi kepala daerah, agar teguh dalam bersikap. Caranya adalah baca ayat tersebut di atas 41 kali, lalu kemudian membaca hasbunallahu wa ni'mal wakil 450 kali, lalu kemudian membaca surah Al-Ikhlas 100 kali, lalu kemudian membaca ayat kursi 70 kali, lalu kemudian membaca sholawat 100 kali, lalu kemudian baca doa ini, Allahumma inni atawassalu ilaik wa atawajju ilaik wa a'udzubika min hamazati syayatin wa sadaqallahumma hijabni baini wa baina syayatin wa la hawla wa la quwata ala syaitan antakhidadna minni nasiban mafruḍa wa inni la ahliku wa anta ma'i innaka ala kulli syai'in qadir walhamdulillahi rabbil alamin. 3 kali atau 7 kali silakan, Allah alam bisawab. Ayat selanjutnya adalah ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum syaitanu illa ghurura. Ini untuk agar seseorang jangan terganggu, tertipu oleh setan, tertipu daya oleh manusia, tertipu daya oleh provokasi, tertipu daya oleh hasutan, tertipu daya oleh siasat dan lain sebagainya, atau pengaruh-pengaruh jelek yang akan merugikan kepada diri Anda atau golongan Anda, atau mungkin kepada orang tua Anda, atau mungkin kepada atasan Anda, atau mungkin kepada pimpinan Anda dan lain sebagainya. Jadi artinya agar tidak tergoda baik oleh makhluk halus maupun makhluk fisik. Begitu caranya adalah baca ayat tersebut di atas 41 kali, lalu kemudian bacalah subhanallah wa ni'mal wakil sebanyak 450, lalu kemudian bacalah surah Al-Ikhlas atau Qur'an 100 kali, lalu kemudian membaca ayat kursi 70 kali, kemudian membaca sholawatnya 100 kali. Setelah itu baca doa ini, Allahumma inni atawassalu ilaik wa tawji ilaik wa a'udzubika min hamazati syayatin wa as'alukallahumma hijabni baini wa baina syayatin wa la hawla wa la quwwata ala syaitani antakhidhatna minni nasiban mafruḍa wa inni la ahliku anta ma'i innaka ala kulli syai'in qadir walhamdulillahi rabbil alamin. 3 kali atau 7 kali. Baik, demikianlah sadaqallahul azim. Demikianlah pertemuan kita kali ini tentang ijazah surah An-Nisa 101-120. Insyaallah kita akan berjumpa kembali pada pertemuan selanjutnya.
Semoga bermanfaat dan semoga Allah senantiasa melimpahkan karunia kepada kita semua berupa tentang pengetahuan, pemahaman, berupa tentang gairah dan motivasi terhadap ibadah kepadanya, dan diberikan rahmat dan maghfirah sepanjang kehidupan kita dunia maupun akhirat. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.